Soal keenam, reaksi CH3,3CCl dalam suatu larutan basa sesuai dengan persamaan berikut. CH3,3CCl ditambah OH- menghasilkan CH3,3COH ditambah Cl-. Mekanisme reaksi yang disepakati untuk reaksi tersebut adalah tahap pertama CH3,3CCl terurai menjadi CH3,3C+ ditambah Cl-. Kemudian berikutnya CH3,3C+ ditambah OH- menghasilkan CH3,3COH. Yang ditanyakan, pernyataan hukum laju reaksi yang paling tepat untuk reaksi tersebut adalah. Nah, untuk soal ini mekanisme reaksinya ada dua yang menunjukkan bahwa reaksi ini berlangsung dalam dua tahap. Nah, penentu laju reaksi adalah tahapan reaksi yang berlangsung paling lambat atau lajunya paling kecil. Untuk soal ini tidak ada data laju reaksi untuk kedua tahapannya, tapi secara umum tahapan reaksi yang paling lambat adalah reaksi tahap pertama. Sehingga untuk soal ini penentu laju reaksinya adalah reaksi tahap 1, yaitu CH3,3CCl menghasilkan CH3,3C+ ditambah Cl-. Nah, yang perlu diingat bahwa zat yang terlibat dalam persamaan laju reaksi adalah reaktannya. Contoh, misalnya ada reaksi A ditambah B menghasilkan C plus D, maka yang terlibat dalam persamaan lajunya adalah A dan B dengan persamaan lajunya dapat dituliskan V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Dan untuk reaksi tahap pertama di soal ini, reaktannya adalah CH3,3CCl, sehingga persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi CH3,3CCl. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi B. Untuk soal ke-7 sampai soal ke-9, sebanyak 50 ml larutan SO2 dititrasi dengan larutan KBRO4 0,1 molar menurut reaksi KBRO4 ditambah 4SO2 ditambah 4H2O menghasilkan 4H2SO4 ditambah KBR. Titik ekivalen tercapai saat volume KBRO4 yang digunakan sebanyak 50 ml. Pertanyaan ke-7, konsentrasi SO2 dalam larutan adalah. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman harus pastikan dulu bahwa persamaan reaksinya sudah setara. Jika misalnya belum setara, maka teman-teman harus setarakan dulu karena koefisien akan sangat berpengaruh dalam perhitungannya nanti. Nah, untuk soal ini kebetulan sudah setara ya. Jumlah setiap atom di ruas kanan dan kirinya sudah sama. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu mol dari KBRO4. Di soal sudah ada data molaritas dan volume KBRO4, dan kalau kita ingat, rumus molaritas adalah mol dibagi volume, sehingga mol adalah molaritas dikali volume. Nah, jangan lupa volumenya kita ubah ke satuan liter, jadi 50 ml dibagi 1000, sehingga volume KBRO4-nya adalah 0,05 liter. Maka mol KBRO4 sama dengan 0,1 molar dikali 0,05 liter. Hasilnya adalah 0,005 mol. Nah, kemudian karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maka mol SO2 per mol KBRO4 sama dengan koefisien SO2 per koefisien KBRO4, sehingga mol SO2 sama dengan koefisien SO2 per koefisien KBRO4 dikali mol KBRO4. Koefisien SO2-nya adalah 4 dan koefisien KBRO4-nya adalah 1, sehingga mol SO2 sama dengan 4 dibagi 1 dikali 0,005 mol. Hasilnya adalah 0,02 mol.
Kemudian kita tentukan konsentrasi SO2-nya dengan rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume. Untuk volume SO2-nya di soal disebutkan 50 ml, kita konversi ke satuan liter, jadi dibagi 1000 sehingga volumenya adalah 0,05 liter. Maka molaritas SO2 adalah 0,002 mol dibagi 0,05 liter. Hasilnya adalah 0,4 molar. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi D. Soal yang ke-8, jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi di atas adalah. Nah, soal ini berhubungan dengan materi redoks di mana jumlah mol elektron yang terlibat dapat ditentukan dengan rumus mol zat dikali perubahan bilangan oksidasi yang kita singkat dengan PbO. Nah, mol zat yang dimaksud di sini adalah mol salah satu zat yang di dalamnya terdapat unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian jika kita perhatikan, dalam reaksi ini yang mungkin mengalami perubahan biloks adalah Br dan S. Untuk kalium, oksigen, dan hidrogen dalam senyawanya sudah ada ketentuannya sehingga tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Maka untuk mencari mol elektronnya, kita bisa menggunakan rumus mol KBrO4 dikali perubahan bilangan oksidasi Br, atau mol SO2 dikali perubahan bilangan oksidasi S. Silakan pilih salah satu saja karena nanti hasilnya akan sama. Nah, kita coba dengan melihat perubahan bilangan oksidasi dari Br. Untuk mol KBrO4 tadi sudah kita tentukan di soal sebelumnya, molnya adalah 0,005 mol. Kemudian kita cari dulu biloks Br dalam KBrO4. Ingat bahwa KBrO4 ini merupakan senyawa netral, sehingga total biloks unsur-unsurnya adalah 0. Maka biloks K ditambah biloks Br ditambah 4 kali biloks O sama dengan 0. Biloks O-nya dikali 4 karena memang di dalam senyawa KBrO4 jumlah oksigennya ada 4 ya. Nah, untuk K, karena merupakan unsur golongan 1A, maka biloksnya dalam senyawa adalah positif 1. Dan biloks oksigen dalam senyawanya adalah negatif 2. Sehingga positif 1 ditambah biloks Br ditambah 4 dikali minus 2 sama dengan 0. 4 kali minus 2 hasilnya minus 8, kemudian ditambah 1 menjadi negatif 7, sehingga biloks Br min 7 sama dengan 0, maka biloks Br-nya adalah positif 7. Kemudian kita tentukan juga biloks Br dalam KBr-nya, sama ya, KBr merupakan senyawa netral, sehingga biloks K ditambah biloks Br sama dengan 0, biloks K-nya adalah positif 1, maka biloks Br-nya adalah negatif 1. Nah, perubahan bilangan oksidasinya adalah selisih dari positif 7 ke negatif 1, yaitu 8. Kemudian kita substitusikan ke rumus mol elektron sama dengan mol KBrO4 dikali perubahan bilangan oksidasi, sehingga mol elektron sama dengan 0,005 mol dikali 8. Hasilnya adalah 0,04 mol. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi yang B. Soal ke-9, pH larutan setelah titrasi adalah. Nah, dalam reaksi yang ada di soal, salah satu produknya adalah H2SO4 yang merupakan asam kuat. Jadi pH-nya bisa kita tentukan dengan melihat konsentrasi ion H+ dari H2SO4, di mana rumus konsentrasi ion H+ untuk asam kuat adalah molaritas asam dikali valensi asamnya. Nah, untuk valensi asam ini merupakan jumlah ion H+ yang dilepaskan ketika dilarutkan dalam air. Nah, H2SO4 dalam air terion menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Terlihat ya, jumlah H+ yang dilepaskan 2, sehingga valensi asamnya adalah 2.
Berikutnya kita perlu mencari konsentrasi H2SO4-nya dulu sebelum masuk ke rumus konsentrasi ion H+. Untuk mol H2SO4 dapat kita tentukan dengan melihat perbandingan koefisiennya dengan KBrO4 atau SO2. Dan supaya lebih cepat kita bandingkan dengan SO2 saja karena koefisiennya sama-sama 4. Sehingga molnya juga sama, yaitu 0,02 mol. Kemudian kita substitusikan ke rumus molaritas sama dengan mol per volume. Nah, untuk volumenya di sini adalah volume campuran ya. Jadi volume KBrO4 ditambah volume SO2, yaitu 50 ml ditambah 50 ml. Hasilnya 100 ml. Yang kalau kita konversi ke liter menjadi 0,1 liter. Maka molaritas H2SO4-nya adalah 0,02 mol dibagi 0,1 liter. Hasilnya adalah 0,2 molar. Nah, baru kita substitusikan ke rumus konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas asam dikali valensinya. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan 0,2 dikali 2, sama dengan 0,4. Kita ubah menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 1. Selanjutnya pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat minus 1. Hasilnya adalah 1 min log 4. Nah, 4 adalah 2 pangkat 2, sehingga 1 min log 4 bisa kita ubah menjadi 1 min log 2 pangkat 2. Dan dalam matematika, log 2 pangkat 2 ini adalah 2 log 2. Jadi pangkatnya dimajukan ke depan ya. Sehingga pH sama dengan 1 min 2 log 2. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi yang E. Soal ke-10, pernyataan yang benar pada grafik di bawah ini adalah, nah kalau kita perhatikan, grafik ini menunjukkan reaksi A ditambah B menghasilkan P. Jadi reaktannya adalah A dan B, dan produk akhirnya adalah P. Selanjutnya grafik ini memiliki dua puncak, yang artinya reaksi berlangsung dalam dua tahapan, di mana pada tahap 1, A bereaksi dengan B menghasilkan C melalui kompleks teraktivasi AB yang dilambangkan dengan AB bintang. Jadi yang ada di puncak ini adalah kompleks teraktivasi. Kemudian pada tahap yang kedua, C menghasilkan P melalui kompleks teraktivasi C bintang. Sehingga jelas opsi yang A salah karena tadi reaksinya berlangsung dalam dua tahap. Jadi reaksi A dan B tidak dapat langsung membentuk P. Kemudian opsi B benar ya, A ditambah B membentuk P melalui dua kompleks teraktivasi AB bintang dan C bintang. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi yang B. Nah, kita coba bahas opsi C, D, dan E. Kalau kita baca opsinya, opsi C, D, dan E ini berhubungan dengan jenis reaksinya ya. Apakah reaksinya bersifat endoterm atau eksoterm. Dan untuk menentukan apakah reaksinya melepas atau menyerap energi, dapat kita lihat dari tingkat energi atau disebut juga dengan entalpi dari produk dan juga reaktannya. Jika entalpi produknya lebih tinggi dari entalpi reaktan, maka reaksinya merupakan reaksi yang menyerap atau menerima kalor dan disebut dengan reaksi endoterm. Sebaliknya, jika entalpi produknya lebih rendah dari entalpi reaktan, maka reaksinya merupakan reaksi yang melepas atau membebaskan kalor dan kita sebut dengan reaksi eksoterm. Nah, untuk opsi C, reaksi A ditambah B menghasilkan P. Entalpi awal atau reaktannya ada di titik D dan entalpi produknya ada di titik F. Jadi tingkat energi atau entalpi akhirnya lebih tinggi, yang berarti reaksinya merupakan reaksi yang menyerap atau menerima energi. Kemudian besar energinya adalah selisih entalpi awal dan akhirnya.
yaitu selisih dari titik D ke F. Untuk opsi D, reaksi A ditambah B menghasilkan C. Nah, entalpi reaktannya di titik D dan entalpi produknya adalah di titik ini. Misalnya titik ini disebut dengan titik H. Jadi kondisi akhirnya lebih tinggi juga, sehingga merupakan reaksi yang menyerap atau menerima kalor. Dan energi yang diserap sebesar dH. Untuk opsi E, penjelasannya sama dengan opsi D. Reaksi A ditambah B menghasilkan P adalah reaksi yang menyerap atau menerima kalor, yang disebut dengan reaksi endotherm, bukan reaksi eksoterm. Sehingga jelas ya, C, D, dan E merupakan jawaban yang tidak tepat.